Julu menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Apakah aku memerlukan alasan untuk mencintai? Aku mencintainya, atau setidaknya aku menginginkannya sekarang. Bahkan jika dia tidak menginginkanku, bahkan jika dia meninggalkanku, akankah cinta ini hilang? Pertanyaan buruk macam apa yang kamu ajukan? Pergilah ke neraka, hukuman yang menimpa Wu Feng muncul sekali lagi. Sebuah cahaya menyala, dan Julu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Dai Huabin berjuang sekuat tenaga. Saat ini, dia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Rasa sakit ini begitu luar biasa sehingga gambaran bersinar dari gadis dengan rambut biru muda di benaknya tampak sedikit meredup. Hanya pada saat-saat sulit kita akan menyadari siapa yang benar-benar peduli pada kita. Saat ini, dia bisa melihat siapa yang sebenarnya dia cintai. Dalam benaknya, dia berteriak dengan panik, "Jangan sakiti dia, pukul aku saja. Cinta murni ini mengungkapkan kebenaran perasaanmu. Meskipun kamu menghinaku, aku akan mengampunimu karena kebenaran perasaanmu." Kamu melewati babak pertama, ketulusan, cahaya memudar, dan Julu kembali ke gelembungnya. Namun, butuh waktu lama baginya untuk menenangkan emosinya. Sepotong cahaya yang berputar muncul sekali lagi. Kali ini, ia berhenti sebelum menyelesaikan revolusi penuh. Sasarannya adalah Wang Qiu'er, cahaya di sekelilingnya menghilang. Dan Wang Qiu'er naik ke udara. Ekspresinya sedingin es. Dia telah mendengar semua yang dikatakan Dai Huabin dan Julu. Namun, dia tidak terpengaruh. Dia tidak bisa memahami sifat tempat ini. Apa kamu punya kekasih? Pertanyaan yang sama ditanyakan sekali lagi, tidak. Wang Qiu'er berkata dengan dingin, apakah kamu pernah mencintai seseorang sebelumnya? Suara tenang itu tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Ya, jawab Wang Qiu'er dingin. Siapa dia? Huo Yuhao, jawab Wang Qiu'er. Dia tidak perlu menyembunyikan perasaannya. Pada saat ini, Huo Yuhao langsung bisa mendengar suaranya. Qiu'er, pikir Huo Yuhao dalam hatinya, saat percakapan antara Wang Qiu'er dan suara tenang terdengar di samping telinganya, ketika dia mengatakan bahwa dia mencintainya, Huo Yuhao tidak bisa menahan senyum pahit karena kecewa. Qiu'er, lihat aku, bagaimana bisa? Apakah dia mencintaimu? Suara tenang itu berlanjut, Wang Qiu'er berkata, tidak, dan kamu masih mencintainya? Ya, jawab Wang Qiu'er. Dia menjawab pertanyaan dengan malas, dan sebagian besar jawabannya hanya terdiri dari satu kata, baru saja, Dai Huabin mengatakan bahwa dia mencintaimu. Apa pendapatmu? Tidak ada. Jika kamu diberi pilihan sekali lagi, apakah kamu akan tetap memilih Huo Yuhao? Suara tenang itu bertanya. Ya, jawab Wang Qiu'er. Suaranya mulai terputus-putus. Mengapa? Wang Qiu'er menarik napas dan berkata, meskipun aku benci bagaimana dia tidak membalas perasaanku, aku menyukai perasaan jatuh cinta padanya. Cinta telah membuatku berbeda. Jika dia menghadapi bahaya mematikan suatu hari nanti, apakah kamu akan mengorbankan hidupmu untuknya? Wang Qiu'er menjawab dengan tenang, saya sudah mencobanya, dan karenanya saya dapat memberitahu Anda dengan yakin bahwa saya akan melakukannya. Huo Yuhao mendengarkan dengan tenang. Dia tidak terkejut dengan tanggapan Wang Qiu'er sampai bagian terakhir. Dia sudah mencoba? Apa yang dia coba? Dia mencoba mati untukku? Kapan? Mengapa saya tidak mengetahuinya? Pada saat ini, keterkejutan yang dirasakan Huo Yuhao sulit dibayangkan. Dia tampak lumpuh. Apakah kamu bersedia mati sekarang agar dia bisa hidup? Suara tenang itu tidak menyerah. Wang Qiu'er tampak mengejek suara itu saat dia berkata, ayo, jawabannya sangat cepat dan tegas. Namun, tiga kata ini mampu membuat Huo Yuhao terengah-engah. Qiu'er, dia, waktu sepertinya berhenti untuk waktu yang lama. Lalu suara itu terdengar lagi. Aku tidak suka nada bicaramu, tapi aku menghormati sifat tabahmu. Kamu lolos babak pertama, Sincerity. Wang Qiu'er turun dan disegel sekali lagi. Sepotong cahaya keemasan berputar sekali lagi dan seketika, itu mendarat di Huo Yuhao. Cahayanya menghilang, dan dia naik ke udara, dia akhirnya bisa melihat dunia luar. Namun, hal ini tidak memberinya penghiburan atau ketenangan apapun. Dia masih sangat terkejut dengan apa yang dikatakan Wang Qiu'er tadi. Apa kamu punya kekasih? Suara tenang itu bertanya dengan dingin. Ya, jawab Huo Yuhao seketika. Siapa dia? Wang Dong'er, kata Huo Yuhao sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Seketika, Wang Dong'er bisa mendengar suaranya.
Meski sudah tahu jawabannya, Wang Dong'er merasakan hatinya meleleh saat Huo Yuhao mengatakan bahwa dia mencintainya. Apakah dia yang paling kamu cintai? Suara tenang itu menekan, ya, jawab Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Baru saja, Wang Qiu'er mengatakan bahwa dia mencintaimu. Kamu seharusnya mendengarnya. Bagaimana menurutmu, aku? Huo Yuhao terdiam dengan senyum pahit di wajahnya. Aku tidak tahu. Qiu'er adalah gadis yang baik. Jika aku belum bertemu Dong'er, aku mungkin telah jatuh cinta padanya. Namun, hatiku dipenuhi dengan Dong'er sekarang. Jadi kamu tidak meninggalkan ruang apapun di hatimu untuk Wang Qiu'er? Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak pernah menganggapnya sebagai pilihan? Suara tenang itu bertanya ketika nadanya berubah menjadi kasar. Huo Yuhao tercengang. Saya akui, saya pernah mempertimbangkannya sebelumnya, karena dia sangat mirip dengan Wang Dong'er. Namun, alasan saya mempertimbangkannya saat itu adalah karena saya mencintai Dong'er. Oleh karena itu, saya hanya bisa meminta maaf kepada Qiu'er, sementara Wang Qiu'er memahami tekad Huo Yuhao, dia masih merasakan hatinya menjadi sedingin es ketika dia mendengar dia mengucapkan kata-kata itu. Jika kamu bisa memulai dari awal lagi, dengan Wang Qiu'er dan Wang Dong'er muncul di hadapanmu pada saat yang sama. Siapa yang akan kamu cintai? Suara itu bertanya. Hal itu tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Huo Yuhao terdiam dan berkata, saya tidak tahu, karena tidak ada kemungkinan hal itu terjadi, di dunia ini, tidak ada yang mustahil, jelas suara itu. Kemudian, ia bertanya, karena kamu sangat mencintai Wang Dong'er, maukah kamu mati demi dia? Tentu saja aku akan melakukannya. Aku sudah mencobanya sebelumnya. Aku cukup berani. Dalam hatiku, Dong'er selalu lebih penting daripada hidupku sendiri, jawab Huo Yuhao emosional. Kehidupan cinta yang rumit, tapi kamu tetap jujur pada diri sendiri dalam menghadapi godaan. Kamu lolos babak pertama, Sincerity, lampu emas memudar. Dan Huo Yuhao ditempatkan kembali di tempat asalnya, kepingan emas itu mulai bergerak sekali lagi, hingga berhenti di Wang Dong'er, yang tidak jauh dari Huo Yuhao. Lampu menyala, dan Dong'er naik ke udara. Apa kamu punya kekasih? Ya, jawab Dong'er sambil sedikit tersenyum. Dia tiba-tiba berpikir bahwa tempat ini cukup layak. Setidaknya bagi Huo Yuhao dan dia, itu adalah tempat yang bebas stres. Katakan saja yang sebenarnya. Karena ini adalah lembah pertanyaan cinta Yin Yang, biarkan aku bertanya. Siapa dia, Huo Yuhao? Apakah dia yang paling kamu cintai? Ya, kamu seharusnya sudah mendengar percakapan itu sekarang. Orang lain berkata bahwa dia sangat mencintainya dan bersedia mati demi dia. Orang itu adalah Wang Qiu'er. Tahukah kamu? Saya tahu, jawab Wang Dong'er tanpa ragu-ragu. Jadi, apa pendapatmu? Suara itu bertanya. Wang Dong'er berkata, saya tidak memikirkan hal itu. Faktanya, saya pernah mencoba menjodohkan mereka berdua. Mengapa? Suara tenang itu bukanlah satu-satunya yang ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan itu. Huo Yuhao, yang baru saja menenangkan diri, ingin tahu juga. Wang Dong'er berkata, Qiu'er pantas mendapatkannya. Cinta tidak bisa dibagikan. Dan tentu saja, aku tidak ingin membaginya. Namun, sejak aku mulai berinteraksi dengan Qiu'er, aku bisa merasakan cintanya untuk Huo Yuhao. Meskipun aku menginginkannya untuk diriku sendiri, aku tidak tega melihatnya kesakitan. Apakah kamu tidak takut dengan persaingan? Suara itu bertanya dengan nada mendesak. Wang Qiu'er berkata, tidak, saya tidak takut. Saya percaya bahwa cinta Huo Yuhao kepada saya tidak akan berubah. Faktanya, dia dan Qiu'er menolak lamaran saya. Qiu'er mengatakan bahwa dia tidak berubah, bersedia menerima hadiah ini, dan Yuhao mengatakan bahwa hatinya hanya ada aku di dalamnya. Saat dia mengucapkan bagian terakhir, suaranya terdengar bangga. Kemudian, dia menambahkan, jika Anda ingin bertanya apakah saya bersedia mati demi Huo Yuhao, saya akan menjawab ya. Namun, kadang-kadang, mereka yang masih hidup mengalami hal yang lebih buruk daripada mereka yang sudah mati. Jika saya mati, aku akan hancur. Aku rela mati demi dia, tapi aku tidak ingin melihatnya kesakitan. Jika kita bisa menjadi tua dan mati bersama, aku akan rela membiarkannya mati terlebih dahulu. Lalu, aku bisa bersamanya hingga saat-saat terakhir dalam hidupnya. Dia bisa meninggalkan dunianya di bawah asuhanku, dan kemudian aku akan ikuti dia. Aku bersedia menghadapi kematian yang tak terhindarkan sendirian,
Tapi aku tidak ingin dia melakukannya. Suara tenang itu menghela nafas dan berkata, semuanya sudah kamu rencanakan, apakah kamu punya pertanyaan lagi? Wang Dong'er bertanya sambil tersenyum, kamu sudah menjawab semuanya, jadi apalagi yang perlu aku tanyakan? Kamu lolos babak pertama. Tidak ada yang tahu kenapa, tapi ketika Huo Yuhao, Wang Dong'er, dan Wang Qiu'er mendengar suara tenang ini, mereka semua menyadari bahwa itu terdengar menyesal. Huo Yuhao sangat tersentuh. Dong'er, istriku tercinta. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan kulakukan seandainya kamu dan Qiu'er muncul di hadapanku bersama-sama, aku tahu bahwa aku akan tetap memilihmu menjadi istriku di kehidupan kita selanjutnya. Aku ingin bersamamu sepanjang hidup kita. Aku tidak pernah ingin berpisah denganmu, kepingan emas itu berputar, dan kali ini, tidak berhenti seketika. Tampaknya dipengaruhi oleh Huo Yuhao, Wang Qiu'er, dan Wang Dong'er. Kali ini berputar sangat lama, setelah sekian lama, cahaya keemasan akhirnya berhenti. Kali ini, ia berhenti pada Xiao Xiao. Xiao Xiao naik ke udara. Apa kamu punya kekasih? Itu adalah pertanyaan yang sama lagi. Ya, jawab Xiao Xiao, tersipu. Siapa dia? Hicaito, jawab Xiao Xiao dengan suara rendah. Di antara semua orang di sini, dialah yang paling pemalu. Apakah dia yang paling kamu cintai? Ya, jawab Xiao Xiao lembut, kalau saja salah satu dari kalian bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Apakah itu kamu atau dia? Suara tenang itu bertanya dengan dingin. Xiao Xiao tercengang. Bisakah kita berdua tidak mati? Aku masih muda, aku belum menikah dengan siapapun, aku. Wah, tangisnya pecah. Hicaito bisa mendengarnya sekarang. Ketika dia mendengarnya menangis, ekspresi aneh melintas di wajahnya, salah satu dari kalian harus mati. Terserah kamu atau dia. Jawab aku. Jika kamu tidak menjawabku, kalian berdua akan mati. Kamu berhak memilih. Jika kamu membiarkannya mati, kamu boleh hidup, suara itu berkata dengan tenang. Xiao Xiao tersedak, dan wajah mungilnya memutih. Baginya, teror kematian bukanlah sesuatu yang bisa ia atasi dengan mudah. Suara itu terdengar senang karena akhirnya menemukan seseorang yang takut mati. Hal itu tidak mendorongnya, kalau begitu, aku akan mati. Tapi setelah aku mati, bisakah kamu membiarkan Caito memberitahu ayah dan ibuku, dan kemudian meminta dia merawat mereka untukku? Meskipun dia mungkin jelek, dia orang yang baik. Menurutku, orang tuaku akan menyukainya. Itu sulit, tapi Xiao Xiao tetap mengambil keputusan, kita hanya bisa hidup sekali. Apakah kamu benar-benar memilih kematian? Suara tenang itu bertanya sekali lagi. Xiao Xiao berkata, aku tidak ingin mati. Namun, aku tidak ingin Caito mati. Jika aku melihatnya mati, aku mungkin akan lebih takut. Aku lebih baik mati sendiri. Bukankah pernah dikatakan begitu, kamu mati, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi? Bisakah kamu membiarkan aku mati dengan cepat? Aku takut kesakitan, kamu lolos babak pertama, suara itu tidak ingin berbicara lagi dengan Xiao Xiao. Cahayanya memudar, dan Xiao Xiao terjatuh kembali dan diselimuti oleh gelembung cahayanya, potongannya berkelebat, dan Hicaito segera naik ke udara. Apa kamu punya kekasih? Ya, siapa dia? Xiao Xiao, jawab Hicaito tegas. Apakah dia yang paling kamu cintai? Ya, di antara kalian berdua, jika hanya salah satu dari kalian yang bisa hidup, kalian ingin menjadi siapa? Pertanyaan-pertanyaannya sangat mirip. Namun, bagi semua orang, ini adalah pertanyaan tentang hidup dan mati. Pada titik ini, kita harus tahu bahwa Hicaito tidak tahu bahwa Xiao Xiao telah melewatinya. Dia hanya mendengar dia berkata bahwa dia bersedia mati untuknya, dan bahwa dia ingin dia menjaga keluarganya. Saat ini, Xiao Xiao mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia memiliki keyakinan mutlak pada cinta Hicaito padanya. Sejak mereka berkumpul, dia telah melindungi dan merawatnya seolah-olah dia adalah bunga kecil di rumah kaca. Cintanya yang mendalam padanya telah membuatnya melupakan ketidakpuasan awalnya terhadap penampilannya. Aku memilih untuk hidup, jawab Hicaito setelah lama terdiam. Saat dia mengatakan itu, mata Xiao Xiao terbuka lebar karena terkejut. Seketika, mata indahnya mulai berair. Aku sangat takut mati, tapi aku tetap memilih kematian untukmu, Caito, yang biasanya sangat jujur dan sangat mencintaiku. Sebenarnya, Caito, kamu, mengapa? Suara tenang itu bertanya.
Hicaito menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku belum membalas kematian keluargaku, dan karenanya, aku tidak bisa mati. Jadi, aku memilih untuk hidup. Tapi jika Xiao Xiao mati, aku sudah mati. Hatiku akan mati. Aku akan mengebiri diriku sendiri untuk menjaga kesucianku demi dia. Setelah aku membalas kematian keluargaku, aku akan ikut mati dengannya. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi hewan peliharaannya agar aku bisa melindunginya dengan tenang. Jika memang ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan menuntut cintanya, tapi aku akan menebus kesalahanku dalam hidup ini dengan cinta dalam banyak kehidupan. Bagaimanapun, aku harus membalas dendam. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana tangan ayahku yang lemas sesaat sebelum dia meninggal, atau tatapan merah dan sedih di mata ibuku. Kematian, bagiku, adalah sebuah bentuk pelepasan. Namun, aku harus membalas dendam. Aku tidak bisa mendapatkan pembebasan ini sekarang. Aku hidup untuk membalas dendam. Mencintai Xiao Xiao seperti sebuah kemewahan bagiku. Aku tidak tahu siapa kamu atau mengapa kamu membawa kami ke sini. Tetapi jika memungkinkan, bisakah kamu membiarkan Xiao Xiao dan aku hidup? Bahkan jika kamu memaksaku untuk melepaskan cintaku padanya, bahkan jika kamu membuatnya lupa padaku, aku bersedia. Lebih jauh lagi, aku bersedia menjadi budaknya di kehidupanku selanjutnya. Aku bahkan tidak keberatan berinkarnasi sebagai hewan agar dia bisa menjalani kehidupan yang menakjubkan. Tolong, aku mohon padamu. Bibir Hicaito terkatup rapat. Bahkan suaranya berbeda dari biasanya. Dia berbicara dengan suara yang magnetis dan memikat, mata Xiao Xiao berair. Akhirnya, air mata yang besar dan gemuk menetes di wajahnya. Pada saat ini, tidak ada rasa dingin atau putus asa di matanya, hanya emosi yang intens dan membara. Tubuh Hicaito kaku. Dia tidak tahu apakah Xiao Xiao bisa mendengar suaranya. Dia juga tidak tahu apakah Xiao Xiao akan memaafkannya. Namun, dia mengatakan kebenaran apa adanya, tanpa menyimpan apapun untuk dirinya sendiri, ketulusan dan kebenaran. Cinta pada tingkat tertinggi dan paling penuh gairah. Kamu melewati babak pertama, ketulusan, dan kamu dikecualikan dari babak kedua. Xiao Xiao juga dikecualikan dari babak kedua, Hicaito diturunkan dengan lembut dan kembali ke tempat asalnya. Saat ini, air mata panas mengalir di wajahnya. Dia tidak pernah peduli dengan pengecualian itu. Dia hanya takut Xiao Xiao kesayangannya, akan meninggalkannya. Pada saat ini, di antara semua orang yang berdiri di sekitar roda misterius ini, 11 di antaranya telah terpilih. Berkat pengingat Huo Yuhao, tidak satupun dari mereka dihukum berat. Hanya Wu Feng dan Julu yang dicambuk karena tidak sopan, namun tidak parah, hanya tersisa 2 orang, Su Sanshi dan Jiang Nanan. Sepotong emas berputar, dan berhenti di Jiang Nanan. Cahayanya menghilang, dan dia naik ke udara, karena dia adalah salah satu orang terakhir yang terpilih, dia terlihat tidak sehat. Dia sudah lama terjebak, dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kesepian ini sangat menakutkan. Setidaknya ada cahaya. Cahaya keemasan yang redup membuat segalanya tidak terlalu menakutkan. Apa kamu punya kekasih? Suara tenang itu bertanya, Jiang Nanan melompat, tapi dia bereaksi dengan cepat. Ya, saya bersedia. Siapa, Su Sanshi? Apakah dia yang paling kamu cintai? Ya, di antara kalian berdua, jika hanya salah satu dari kalian yang bisa hidup, kalian ingin menjadi siapa? Jiang Nanan menerima pertanyaan yang sama. Wajahnya yang sangat cantik memucat. Namun, berkat pengingat Huo Yuhao, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbohong. Namun, dia tidak tahu apakah Su Sanshi bisa mendengar suaranya. Saya harap saya bisa hidup, kata Jiang Nanan dengan susah payah. Alasan, aku ingin menjaga ibuku. Jika aku mati, tidak akan ada lagi yang merawat ibuku. Jika tidak ada yang merawatnya, dia akan mati. Sejak saat itu, aku dan ibuku saling bergantung satu sama lain. Aku masih muda. Aku rela melakukan apapun demi ibuku. Aku mencintai Sanshi, tapi aku lebih mencintai ibuku. Jika aku harus memilih salah satu, aku akan memilih hidup demi ibuku. Aku tidak akan mengambil kekasih baru, dan setelah ibuku meninggal, aku akan mencarinya dalam kematian. Ketika Jiang Nanan mengatakan ini, dia tidak terlalu ragu-ragu. Dia tidak mengatakannya dengan penuh emosi. Sebaliknya, dia menceritakannya seolah-olah itu adalah fakta.
Jelas sekali, ibunya adalah hal terpenting baginya, cinta romantis dan cinta kekeluargaan. Jadi, menurutmu cinta kekeluargaan lebih penting? Bagaimana kamu bisa menghadapi Susanshi? Jiang Nanan tersenyum pahit dan berkata, tanpa ibuku, aku tidak akan ada. Aku tidak bisa menghadapi Sanshi, tapi aku akan menebusnya di kehidupanku selanjutnya. Sebaliknya, aku ingin bertanya mengapa kamu begitu berniat mencabik-cabik kita. Kenapa hanya satu dari kita yang bisa hidup? Aku tidak tahu siapa kamu, tapi itu tidak ada gunanya selain membuat kami kesakitan. Kenapa kamu tidak membunuh kami berdua? Jika kita berdua mati, ibuku juga akan mati, dan kita bisa dipertemukan kembali di dunia selanjutnya. Kamu lolos babak pertama, Sincerity, kata suara tenang itu. Tidak ada pertanyaan lain untuknya, dan dia tampak sedikit bingung saat membuat pengumuman itu. Jiang Nanan kembali ke tempatnya semula. Cahaya keemasan mendarat di Susanshi. Saat berputar, Susanshi naik ke udara, dasar cabul. Susanshi mengutuk saat dia bisa berbicara, retakan. Sinar cahaya keemasan berubah menjadi cambuk dan menyerang Susanshi. Susanshi berteriak kesakitan. Dia merasakan guncangan hebat dari tempat dia dicambuk. Bahkan jiwanya kesakitan. Karena tidak menghormatiku, kamu dihukum 3 pukulan cambuk, retakan. Retakan. Mungkin suara ini dipicu oleh sikap Jiang Nanan, tetapi ia mencambuk Susanshi 3 kali. Susanshi meratap kesakitan. Rasa sakit ini tak tertahankan, dan mustahil untuk tidak menangis. Jiang Nanan bisa mendengarnya, dan panik, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengutuk dalam diam. Dasar bodoh, kenapa kamu menolak sesuatu yang tidak bisa kamu lawan? Apa kamu punya kekasih? Suara tenang itu bertanya dengan dingin setelah selesai. Ya, jawab Susanshi. Mungkin karena hukumannya, tapi Susanshi sekarang berperilaku jauh lebih baik, meski kehabisan tenaga. Siapa? Jiang Nanan. Apakah dia yang paling kamu cintai? Ya, jika hanya satu di antara kalian yang bisa hidup, dan kalian punya pilihan untuk memilih siapa yang akan hidup, siapakah orang itu? Dia. Aku akan mati. Susanshi berkata dengan lelah. 3 pukulan cambuk telah dilakukan dengan keras. Seluruh tubuhnya bergerak-gerak kesakitan, baru saja, Jiang Nanan memilihmu untuk mati. Tidakkah kamu ingin menjadi seperti dia dan tetap hidup untuk menjaga orang tuamu? Susanshi berkata dengan nada tidak senang, situasiku berbeda dengan dia. Dia dan ibunya saling bergantung. Meskipun aku punya orang tua, aku juga punya saudara kandung yang bisa merawat mereka. Ya, aku akan berbuat salah pada mereka dengan melakukan hal itu. Jadi, namun, mereka tidak pernah benar-benar menyukaiku sejak awal. Aku yakin jika aku mati, hal itu tidak akan terlalu mengganggu mereka. Kamu rela mengorbankan dirimu demi cinta, tapi kamu tidak berbakti kepada orang tuamu. Kamu hanya diperbolehkan melewati babak pertama dengan 10 cambukan. Saya, retak, 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 ah, ah, jeritan kesakitan terdengar di udara. Susanshi sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa menahan tangisnya tanpa henti. Namun, dia tidak punya cara untuk menolaknya. Saat ini, gelembung di sekitar semua orang menjadi transparan. Semua orang bisa melihat sekali lagi. Mereka semua memandang Susanshi, yang sedang dicambuk di udara. Mereka mungkin tidak bisa mendengar, tapi mereka bisa melihat ekspresi sedihnya. Pertahanan abadi, Susanshi, berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Pembelaan apa yang perlu dibicarakan? Setelah 10 pukulan cambuk, Susanshi jatuh kembali ke tanah. Seluruh tubuhnya terbaring tak bergerak. Dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Namun, anehnya, 10 pukulan cambuk itu tidak meninggalkan satupun bekas pada dirinya. Babak pertama, ketulusan, telah berakhir. Babak kedua, petualangan, sekarang akan dimulai. Semua yang dikecualikan dapat langsung melanjutkan ke babak ketiga. 3 sinar cahaya bersinar secara bersamaan. Zhang Lexuan, Hichaito, dan Xiao Xiao menghilang. Sekarang hanya tersisa 10 orang dari 13 orang yang asli. Namun, lingkungan sekitar mereka mulai berubah. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang kuat. Roda di tanah mulai berubah. 10 kotak muncul di kemudi. Namun, setiap kotak memiliki lambang yang berbeda. Masing-masing dari 10 lambang itu berbeda, tetapi tidak sulit untuk diidentifikasi. Misalnya, salah satunya tampak seperti pedang, yang seharusnya ada hubungannya dengan pertarungan.
Satu lagi tampak seperti sepasang bibir manusia. Ada juga lencana lainnya. Beberapa membutuhkan waktu lebih lama untuk diidentifikasi. Suara polos terdengar di telinga mereka, babak kedua, petualangan, akan dimulai. Kalian semua telah maju ke babak kedua. Setelah babak ini dimulai, cahaya di bawah kaki kalian akan bersinar dan roda akan berputar. Tergantung pada kotak apa lampu berhenti, Anda harus menyelesaikan tugas yang sesuai. Jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda akan melanjutkan ke babak berikutnya, petualangan dalam, yang memiliki kemungkinan bahaya mematikan. Jika Anda masih tidak dapat melewatinya, kamu akan mati. Setelah tugasmu terungkap, kamu memiliki kesempatan untuk langsung menuju babak petualangan dalam. Ini akan dimulai sekarang, dimulai dengan Susanshi. Tidak ada yang menyangka bahwa Susanshi, orang yang paling mengalami rasa sakit, akan menjadi orang pertama yang memulai. Area bundar tempat dia berbaring menyala, dan roda besar itu mulai berputar. Lambang di atas roda mulai kabur saat berputar. Saat ini, tidak ada yang bisa berbicara satu sama lain. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan roda berputar. Lambat laun, roda mulai melambat. Lambang mulai terlihat jelas di depan Susanshi. Rasa sakit di tubuhnya tampaknya berkurang, tetapi Susanshi masih belum bisa bernapas. Meski menghadapi putaran kedua saat ini, dia tidak tahu apa konsekuensinya. Namun, orang yang tidak tahu apa-apa seringkali adalah orang yang paling tidak takut. Saat ini, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Akhirnya roda berhenti. Ketika berhenti, lampu berbentuk kipas menyala di depan Susanshi, menunjukkan lambang yang dipilih untuknya, itu berbentuk sepasang bibir. Petualangannya adalah French Kiss. Sekarang, roda akan memilih lagi. Terlepas dari siapa yang terpilih, Anda harus meyakinkan mereka, atau memaksa mereka, untuk melakukan French Kiss kepada Anda selama 3 menit. Totalnya, Anda punya waktu 10 menit untuk menyelesaikan French Kiss. Tugas. Jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda akan melanjutkan ke babak petualangan dalam. Sekali lagi, izinkan saya menekankan bahwa babak petualangan dalam memiliki risiko bahaya mematikan. Anda mungkin menghadapi lawan yang tidak dapat Anda tolak. Peluang kematian lebih dari 50%. Roda sekarang akan memilih target Anda, roda mulai berputar sekali lagi. Susanshi mendengarkan semua ini dengan kaget. Yang lain juga mendengarnya. Seketika, semua gadis kecuali Jiang Nanan menjadi pucat, Susanshi juga tercengang. Lalu, ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Ini ciuman wajib, selain dia, sebagian besar dari 9 sisanya adalah perempuan. Hanya Huo Yuhao, Bei Bei, dan Dai Huabin yang laki-laki. Ini berarti ada 66% kemungkinan seorang gadis terpilih. Mereka semua cantik. Terlepas mana yang dipilih. Tidak perlu memaksanya, kan? Bagaimanapun, kita semua berusaha untuk hidup. Suasana hati Susanshi berubah, dan dia memaksa dirinya untuk berdiri sambil menatap roda yang berputar. Kali ini, roda kembali berputar dengan cahaya emas pada putaran pertama. Cahaya keemasan itu menyala dengan cepat. Lalu melambat hingga seolah-olah hampir berhenti. Susanshi membuka matanya lebar-lebar. Dalam hatinya ia berdoa, biarlah perempuan, siapapun boleh. Meski mereka bilang kita tidak boleh mengincar istri teman kita, ini masalah hidup dan mati. Mereka akan mengerti, lampu itu akhirnya berhenti. Saat itu berhenti, mata Susanshi hampir keluar dari kepalanya. Kau bercinta denganku, dia berteriak dengan sedih. Ketika cahaya keemasan berhenti, ia mendarat di 33% yang tidak mungkin. Itu berhenti di Bei, target telah dipilih. Waktumu dimulai sekarang. Kedua sinar cahaya itu bersinar bersamaan. Susanshi dan Bei muncul di tengah platform bundar, dan jam pasir emas muncul di udara. Butiran pasir halus berwarna keemasan mulai menetes ke bawah. Bei juga terkejut dengan kenyataan bahwa dia telah terpilih. Keduanya saling memandang. Pada saat itu, tak satu pun dari mereka tahu harus berkata apa. Susanshi berteriak ke udara, apakah melihatku bercinta membuatmu bahagia? Kenapa Bei? Kenapa dia benar-benar ingin berteriak, saya memilih babak Deep Adventure. Namun, 10 pukulan cambuk itu meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Susanshi tahu bahwa keberadaan misterius ini tidak baik padanya jika dia memilih itu. Dia akan menghadapi kematian. Keberadaannya jelas tidak menyukainya,
Saya hanya perlu menciumnya selama 3 menit, dan saya akan melewati babak ini. Ini lebih baik dari kematian. Namun, kami harus melakukannya di depan banyak orang, termasuk Jiang Nanan. Pada saat ini, Susanshi langsung merasa bahwa dia berada di tempat yang sangat menyakitkan, Bei. Kata Susanshi dengan susah payah sambil menjilat bibirnya. Bei melompat seperti kucing yang ekornya diinjak sambil berkata, "Jangan pikirkan itu, apakah menurutmu aku mau?" Susanshi berkata dengan marah, "Tidak. Namun, saya ingin hidup, Anda tahu itu." "Apakah Anda ingin kami semua mati di sini?" Bei mendengus. "Aku lebih baik mati daripada dicium olehmu. Jika aku tidak menciummu, aku akan mati. Jika aku menciummu, aku mungkin tidak akan hidup. Jadi mengapa aku ingin menciummu? Siapa tahu berapa banyak lagi siksaan yang diberikan tempat ini kepada kita." Ada 3 babak. Jika kamu melewati semuanya, kamu bisa keluar. Selanjutnya, sesuai dengan situasimu, kamu akan diberikan hadiah yang berbeda dan disesuaikan, kata suara itu. Susanshi menelan ludah dan berkata, Bei, dengar itu? Ini hanya 3 putaran. Meskipun tempat ini aneh, suara itu sepertinya menepati janjinya. Terlebih lagi, meskipun pertanyaan sebelumnya sulit, ini mempertimbangkan tanggapan kita dari aspek emosional. Bersabarlah. Lakukan itu demi kebahagiaan masa depan kita. Tidakkah kamu ingin menyelamatkan Xiaoya? Aku, ketika dia mendengar, Xiaoya, Bei, yang awalnya gusar seperti ayam aduan, melunak. Itu benar. Dia tidak peduli dengan hidupnya, tapi bagaimana dengan Xiaoya? Jika dia tidak menyelamatkannya, Xiaoya mungkin akan menjadi master jiwa jahat selamanya. Dia berpikir sejenak, lalu menghela nafas dan menutup matanya. Dia menghadap Susanshi dan berkata, "Ayo kita lakukan." Susanshi melihat jam pasir dan menggigit bibirnya. Dia melangkah ke arah Bei dan menatap bibirnya dengan penuh perhatian. Dalam benaknya, dia mengulangi pemikiran ini berulang kali. Ini adalah 2 sosis, 2 sosis, 2 sosis. Bei juga punya mantranya sendiri. Aku dicium babi, dicium babi, dicium babi. Akhirnya, Susanshi berdiri di depan Bei. Keduanya memiliki ketinggian yang sama. Tidak perlu menyusahkan salah satu pihak. Namun, ketika jarak mereka hanya beberapa inci, langkah kaki Susanshi terhenti. "Ini bukan sosis. Aku datang," kata Susanshi. Bei menutup matanya dan berkata dengan marah, "Cepatlah, bodoh." Susanshi mengertakkan gigi dan menutup matanya. Lalu, dia menerjang ke depan, bleuk. Namun ketika Bei merasakan sesuatu menyentuh bibirnya, dia tidak bisa menahannya lagi. Semua yang dia makan di pagi hari keluar dari perutnya. Bleu. Susanshi sedikit menundukkan kepalanya, sehingga hidungnya menyentuh bibir Bei. Namun saat ini, muntahannya memercik ke seluruh wajahnya. Tekad awalnya berantakan. Dia mulai muntah-muntah juga saat dia muntah di seluruh Bei. Tugas yang tampaknya mudah diselesaikan ini berubah menjadi mimpi buruk bagi Bei dan Susanshi. Keduanya muntah-muntah. Untuk mencemari lembah, kalian berdua harus dipindahkan ke babak Deep Adventure. Cahaya keemasan menyala dan langsung membersihkan semua muntahan mereka. Adegan ini sebelum semua orang menarik hati mereka. Omong kosong apa ini? Orang yang paling terkejut adalah Jiang Nanan. Dia khawatir sekaligus sedikit geli karenanya. Dalam hatinya, dia juga merasa senang. Jika itu benar-benar melakukan itu dengan Bei. Namun, apa yang dimaksud dengan Deep Adventure? Ada tingkat kematian 50%. Kemudian, dia memikirkan tentang bagaimana Bei dan Susanshi berlatih bersama selama ini. Koordinasi mereka luar biasa. Salah satu dari mereka menyerang, sementara yang lain bertahan. Mereka harus bisa mewujudkannya.